welcome back to my channel. Kali ini aku mau review salah satu protein harian aku, ya dia itu shake ya, dalam bentuk shake, dan dia itu cuma 70 kalori aja. Terus kandungannya tuh banyak banget ya. Dan ini aku konsumsi harian gitu. Jadi selama 3 tahun terakhir ini aku konsumsi protein ini, dan efeknya banyak banget di tubuh ya, karena protein itu kalian tahu sendiri kan kalau protein itu sangat diperlukan untuk tubuh manusia. Ini dia proteinnya. Jadi aku tuh pakai NutriShake ya selama 3 tahun terakhir. Aku tuh pakai NutriShake strawberry dan vanilla rasanya. Ini tuh dari Oriflame dan ini tuh enak banget rasanya. Apalagi aku biasanya itu konsumsi mereka-mereka ini pakai buah ya. Pakai buah, pakai air perasan jeruk, pakai apel, pakai buah naga, terus aku tambahin oat. Jadi biasanya aku kalau nggak puasa ya atau nggak bulan Ramadan kayak gini, aku tuh pakai ini itu konsumsi ini itu di pagi hari pengganti sarapan. Jadi aku tuh nggak pernah sarapan nasi. Aku selalu sarapan NutriShake ya. Biasanya aku mix dengan buah, NutriShake vanilla dan NutriShake strawberry, dan dua-duanya ini favorit aku. Dan sebenarnya tuh ada 3 sih varian rasanya. Ada coklat, tapi sebenarnya aku nggak seberapa suka sih sama coklat. Nanti aku akan kasih tahu di mana aku beli ya. Aku akan kasih linknya di deskripsi box ya. Kalian bisa klik nanti dan kalian bisa langsung order ya, karena ini enak banget. Dan yang aku suka, kandungannya ini itu lengkap banget. Lengkap karena apa? Dia itu mengandung protein nabati dan protein hewani. Aku dulu itu selalu pakai shake tapi dengan merek lain, merek sebelah ya, kompetitornya yang dari Amerika. Kalau ini dari Swedia. Dan yang dari Amerika itu setauku kandungannya itu cuma protein nabati aja. Tapi kalau yang ini itu lengkap karena dia tuh ada telur, ada whey susu, ada kacang polong, dan ini itu menurutku lengkap banget ya. Ada protein hewani dan ada protein nabati. NutriShake ini bisa dipakai 21 kali atau 21 penyajian, dan satu penyajiannya itu 18 gram dengan air dingin ya atau air biasa 150 ml. Nah, biasanya mereka itu Oriflame tuh ngejual scoopnya ya kayak gini ya. Kalau kalian mau ngasih minum itu separuhnya gelas ini aja ya. Separuh gelas ini air dingin atau air biasa boleh, tapi aku lebih suka air dingin. Jangan sampai pakai air panas, karena air panas itu membunuh protein dan nanti akhirnya nggak akan berfungsi proteinnya gitu. Jadi separuh aja. Terus dia tuh satu set gitu sama sendoknya, dan sendoknya tuh seperti ini. Nah, ini udah aku pakai ya. Sendoknya tuh seperti ini, dia tuh satu set. Nanti aku juga akan kasih linknya di mana ini belinya di Oriflame ya. Linknya Oriflame aku akan kasih di deskripsi box. Kalian bisa klik dan kalian bisa langsung beli. Dan ini ya, biasanya aku tuh pakai 21 kali penyajian. Nah, 21 hari enggak, karena aku biasanya pagi dan malam, atau ketika aku rasa rasa nyemil itu datang, aku langsung konsumsi NutriShake ini gitu. Jadi ini itu bisa dijadikan cemilan sehat. Terus ada banyak banget nih yang tanya ya, Kak, ini NutriShake ini bisa nggak untuk pengganti makanan gitu, kalau kayak kompetitor sebelah gitu? Nggak bisa ya. Jadi NutriShake ini itu tetap harus didampingi sama karbohidrat, sayur-sayuran, dan buah-buahan, karena karbohidrat yang terkandung di dalam NutriShake ini itu rendah, jadi tetap ditambahin. Biasanya aku kalau nambahin karbohidrat yang sehat ya, contohnya oat, Quaker oat, atau apa gitu, roti gandum atau apa gitu. Biasanya aku kasih irisan buah dan Quaker oat gitu. Nah, untuk nambah lagi proteinnya, aku biasanya bikin telur tapi tanpa minyak gitu. Jadi sarapannya NutriShake dengan berbagai campuran yang aku sebutin tadi plus telur kayak gitu. Jadi ini nggak bisa dipakai untuk pengganti makanan. Nah, bisa nggak untuk menggemukkan badan? Bisa banget, diminumnya setelah makan. Jadi apapun makanan kalian, makan pagi, makan sore, makan malam ya, makan siang, itu tetap harus minum NutriShake. Jadi setelah makan kalian minum NutriShake gitu. Ini kan tujuannya untuk menutrisi sel-sel di tubuh kita. Jadi konon katanya ya, sel-sel di tubuh kita itu setiap harinya itu memerlukan asupan protein gitu. Ada beberapa sel yang rusak, kemudian kita tuh harus menggantinya gitu loh dengan sel-sel dengan protein gitu. Nah, ada salah satu tubuh kita itu ada tidak bisa menghasilkan protein gitu ya,
tidak bisa menghasilkan protein secara alami, jadi kita tuh harus memberi asupan tubuh kita. Gitu sih, aku pernah baca di jurnal apa ya, kok aku lupa sih. Nah, jadi ibaratnya protein untuk tubuh kita atau yang dibutuhin tubuh kita itu seperti sebuah batu bata ya. Mereka tuh untuk membangun sel-sel yang baru ya, untuk membangun sel-sel darah, kemudian untuk kulit, tulang rawan, dan sel-sel bagian tubuh kita lainnya. Jadi protein itu sangat-sangat penting dibutuhkan oleh manusia setiap hari. Terus berapa sih kebutuhan protein di dalam tubuh kita? Untuk orang-orang pada umumnya itu kebutuhan protein 0,8 gram per kilo tubuh gitu. Jadi misalnya berat badan kita itu berapa kilo gitu. Jadi berat badan kita dikali 0,8 per kilo ya itu. Jadi misalnya kita 50 kilo berarti 50 kali 0,8 gram. Berarti itulah kebutuhan protein kita sehari-hari. Untuk orang yang aktif ya, kebutuhan proteinnya itu beda lagi. Nah, kebutuhan protein untuk orang aktif antara 1,2 gram sampai 2,0 gram atau 2 gram per kilo tubuh berat badannya gitu. Jadi setiap orang itu punya porsi kebutuhan protein untuk tubuhnya setiap hari. Jadi teman-teman termasuk orang yang aktif atau orang yang biasa-biasa aja? Jadi tentukan sendiri kebutuhan protein harian kalian. Kemudian teman-teman bisa mengkonsumsi Nutrishake ini sebelum olahraga dan sesudah olahraga untuk membentuk otot yang baru. Karena olahraga itu kan ototnya rusak ya. Jadi kita itu membantu pembentukan otot yang baru pakai Nutrishake. Jadi diminum sebelum dan sesudah olahraga. Kemudian banyak banget yang tanya, kenapa kok harus pakai Nutrishake ketika berpuasa gitu. Nah, ini di sini aku jelasin. Karena aku selama bulan Ramadan dan selama puasa-puasa sebelum ini aku selalu konsumsi Nutrishake gitu. Dan itu nggak ngerasa lapar dan aku bisa bikin konten YouTube seperti ini dengan berjam-jam di depan kamera tanpa ngerasa lapar karena kebutuhan proteinku itu terjamin sama Nutrishake. Karena protein itu kan susah untuk dicerna ya. Maksudnya lambat pencernaannya, lambat beda dengan nasi. Kalau nasi cepet banget kan dicerna gitu, jadi lapar lagi. Tapi kalau protein itu pencernaan kita itu memprosesnya itu secara lambat, jadi kita tidak mudah lapar kalau pas puasa gitu. Kemudian pas berbuka puasa kita juga bisa mengkonsumsi Nutrishake agar kita ketika berbuka itu tidak makan secara berlebihan gitu. Jadi ini tuh untuk menahan nafsu makan, karena kalau kita langsung makan itu gula kita akan langsung tinggi kan, karena seharian kita berpuasa selama 12 jam terus kita makan gitu. Jadi disarankan untuk minum ini dulu ya, terus nyemil cemilan sehat misalnya buah, kurma dan lain sebagainya, baru nanti jam 8 malamnya setelah sholat taraweh makan besar gitu. Pokoknya pas berbuka puasa minum Nutrishake dulu. Oke, terus menu takarannya ya ketika kita sahur itu bukan 1 scoop lagi kalau kita mau berpuasa atau sahur pakai Nutrishake. Takarannya itu 2 sendok ya, 2 sendok atau 2 scoop. 2 scoop ya. 2 scoop ini biasanya kan 1 scoop ya 150 ml. Nah, ini kasih 2 scoop agar kita kenyang lebih lama kayak gitu. Jadi, protein di dalam tubuh kita itu terpenuhi dan kita lebih kuat menjalankan puasa. Puasanya lancar dan bonusnya nih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Bisa turun berat badan. Terus ada lagi nih pertanyaan, Kak, boleh nggak sih dikonsumsi untuk ibu hamil dan menyusui? Boleh banget, karena aku dulu waktu menyusui, itu aku minum Nutrishake. Jadi, ASI itu semakin kental, semakin luber, dan dia itu kayak apa ya, padat gitu loh. Dan anak itu di tubuh bayi itu lebih kerasa gitu, lebih padat badannya karena ibunya atau akunya minum Nutrishake. Jadi ASINya ikut berkualitas gitu. Nah, untuk ibu hamil boleh nggak? Secara di sini dituliskan ya keterangannya, jangan digunakan ya. Oh, ini nih. Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun. Ya, ini. Nah, kenapa sih Oriflame tuh nyantumin ini gitu? Karena ini itu udah aturan ya, udah aturan di BPOM ya, di di Indonesia, bahwa ketika sebuah makanan ya, sebuah produk memakai pemanis buatan, entah itu sedikit aja ya, itu harus dicantumin, dan itu harus dicantumin label tidak boleh dikonsumsi, sebaiknya tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, menyusui, dan anak gitu. Tapi sebenarnya itu tidak apa-apa gitu. Karena apa? Karena di Nutrishake ini ya, itu pemanis buatannya itu sangat-sangat rendah sekali di
di bawah batas gitu, di bawah jauh banget. Jadi sukralosa yang ada di dalam kandungan Nutrishick itu sangat-sangat aman banget untuk dikonsumsi. Nah, gimana caranya biar kita tuh tahu aman? Nah, habis ini aku akan jelasin sedetail mungkin kenapa sukralosa itu harus dicantumin di sebuah merek atau produk yang mengandung pemanis buatan meskipun sedikit banget gitu. Nah, ini dia, aku jelasin. Banyak banget tim yang tanya, Mbak, Nutrishick aman nggak sih buat ibu hamil dan menyusui sama anak-anak? Karena di boxnya tuh kok ada tulisannya sih Mbak gitu. Jadi teman-teman, tulisan itu adalah bukti bahwa Oriflame taat pada aturan dari Badan POM. Bahwasanya semua produk yang mengandung pemanis buatan seperti sukralosa itu wajib dicantumin. Kerennya lagi nih teman-teman, Wellbeing Oriflame itu mencantumkan seberapa besar ambang batas aman asupan sukralosa dalam tubuh. Nah, tulisannya tuh kayak gini nih, ada acceptable daily intake. Sukralosa adalah 0 sampai 15 mg per kilo berat badan kebutuhan kita ya. Sedangkan satu porsi Nutrishick hanya mengandung 12,86 mg sukralosa. Terus ada lagi nih penjelasan contohnya. Asupan harian sukralosa itu yang bisa kita terima di dalam tubuh kita itu sesuai dengan berat badan kita. Misalnya berat badan kita 70 kilo. Jadi ngitungnya nih 15 mg per kilo berat badan dikali 70 kilo. Asupan sukralosa yang bisa masuk ke tubuh itu 1050 mg. Banyak banget kan ya. Nah, kalian tahu konsumsi Nutrishick 3 kali sehari itu sukralosanya totalnya cuma 38,58 mg teman-teman. Jadi Nutrishick ini aman banget dikonsumsi bahkan untuk anak-anak sekalipun. Nah, ada lagi nih pertanyaan, boleh nggak sih anakku atau anak kecil mengkonsumsi Nutrishick? Boleh banget. Nah, tapi takarannya sesuai ya gitu. Airnya tetap 150 ml tapi takarannya diganti. Kalau 3 tahun sampai 6 tahun itu sepertiga scoop ya. Kalian hitung sendiri sepertiga dari 18 gram ya. Kemudian untuk usia 7 tahun sampai 11 tahun itu setengah dari satu scoop ini. Jadi misalnya biasanya kita normalnya tuh 18 gram ya satu scoop, kita cukup kasih 9 gram aja untuk anak usia 7 sampai 11 tahun gitu. Jadi tenang, kita tetap aman kok. Jadi aman anak-anak mengkonsumsi Nutrishick asal sesuai dengan porsi yang aku sebutin tadi. Kak, katanya Nutrishick bisa bikin turun dan naik berat badan? Nutrishick bisa bikin turun berat badan dan bisa bikin gemuk. Ya, aku jelasin di sini. Ya, Nutrishick itu ya adalah makanan sehat ya. Kalau kita konsumsi secara rutin ya, kalau kita konsumsi secara rutin itu bonusnya bisa turun berat badan atau berat badan kita ideal dan bisa menaikkan berat badan kalau kita itu kekurusan gitu. Kenapa sih kurus? Karena massa ototnya tuh nggak ada gitu. Karena protein ini kan makanan otot. Jadi gimana kita kasih otot kita menjadi berisi, menjadi apa namanya apa ya? Otot kita itu kita beri makanan. Nah, dan otot itu kan bertumbuh ya, maksudnya lebih kuat gitu ya. Dan kita lebih padat kalau otot kita itu ada makanannya gitu. Nah, sebaliknya kok bisa? Kan bisa menggemukkan. Kok ini bisa menguruskan? Iya, karena kalau orang-orang yang gemuk itu cadangan lemaknya ya itu banyak dan tidak bisa diubah menjadi energi. Maksudnya lama lah ya, kita harus olahraga yang wow banget gitu ya. Tapi kalau Nutrishick itu kan protein ya. Protein itu untuk makanan otot. Nah, otot itu tadi dan protein itu tidak menjadi lemak ya, lemak yang banyak banget. Kalau nasi, kita makan nasi, makan ya udah kita akan menjadi lemak kalau kita tidak dibakar menjadi energi. Kalau kita bukan orang yang aktif banget di lapangan, ya akan menjadi lemak di tubuh kita. Nah, makanya Nutrishick itu benar-benar apa ya, tujuan salah satu keputusan yang bagus kalau teman-teman itu memilih Nutrishick sebagai gaya hidup sehat teman-teman semuanya. Apalagi satu scoop Nutrishick dengan 150 ml air hanya 70 kalori ya. Itu harus teman-teman dampingi juga ya, pakai Quaker Oat atau gandum atau karbohidrat lainnya, buah dan sayur. Jangan lupa ya, ada pendamping makanan. Tapi ingat, pendamping makanannya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan kita minum Nutrishick, pendamping makanannya rawon, soto, rendang kayak gitu. Jangan ya. Jadi pendamping makanannya tetap yang sehat.
Dan teman-teman jangan ragu untuk konsumsi Nutrishake karena Nutrishake itu kandungannya banyak banget, ada protein, ada kalsium, ada serat, ada lemak baik ya. Di sini tuh ada ya, di sini ada kandungannya ya. Kalian bisa lihat ya kandungannya. Oke, kalian bisa nanti pause ya atau di capture kandungannya. Dan Nutrishake ini dari Swedia dan dia itu berasal dari alam Swedia yang sangat asri. Kalian bisa searching ya, Stockholm, Swedia. Dan jangan sampai menunda-nunda minum Nutrishake atau protein untuk kebutuhan sehari-hari kita. Karena apa? Karena kalau kekurangan protein itu bahaya banget. Yang pertama, tubuh itu akan merasa letih. Kemudian kalau tubuh itu kita ajak olahraga, itu mereka tuh berat banget gitu loh. Dan kalian akan mengalami penurunan massa otot, bukan lemak. Jadi misalnya teman-teman olahraga ya, tanpa diselingi dengan asupan protein ya, atau setiap harinya tanpa ada asupan protein yang sesuai dengan porsi tubuh kita, itu teman-teman akan menjadi kehilangan lemak aja, bukan kehilangan otot, sorry, akan kehilangan otot, bukan kehilangan lemak gitu. Ngeri banget kan ya. Jadi kalau kita turun berat badan itu belum tentu loh lemaknya yang hilang, bisa jadi massa otot kalian yang turun. Ngeri banget kan kalau kita penuh dengan lemak tapi ototnya hilang, jadi gelimbir-gelimbir gitu. Iya, oke. Jadi benar-benar ya. Jadi putuskan ya kapan kalian akan menggunakan Nutrishake. Dan tanda-tanda lainnya kalau kalian kekurangan protein adalah keringat kalian tuh bau. Bau. Jadi nggak mau kan punya keringat bau. Nah, berbau amonia ya. Itu tanda-tanda kalian kekurangan protein. Nah, tanda-tanda lagi kuku kalian itu sering rapuh ya, susah panjang, sering rapuh, terus kuning gitu. Aduh, itu jelek banget kan. Nah, itu adalah tanda-tanda kalian kekurangan protein. Terus ada lagi tanda-tanda lainnya. Kalian gampang sakit, mudah sakit. Nah, itu udah jelas banget ya kalau kalian itu kekurangan protein. Nah, di masa pandemi ini aku saranin deh kalian harus minum protein ya, apalagi protein yang aku pakai ini Nutrishake itu udah jelas banget diteliti oleh profesor. Siapa sih profesor yang meneliti? Yang menemukan dan meneliti Nutrishake adalah Profesor Steen ya, dari Igelosa tahun 1998. Dia ini melakukan penelitian untuk pasien ya yang punya penyakit jantung, paru-paru dan lain sebagainya, karena beliau ini adalah spesialis jantung dan paru, transplantasi jantung dan paru ya. Dan dia itu meneliti untuk orang-orang yang benar-benar memang nggak bisa makan secara langsung, jadi asupan makanan untuk orang-orang yang sakit jantung dan paru itu tadi. Nah, itu makanya terbitlah Nutrishake dan sampai sekarang dipakai oleh banyak orang di Indonesia ya. Kalau minum Nutrishake itu tubuh jadi gesit banget gitu, jadi lebih semangat. Harganya nanti aku taruh di deskripsi box. Kalian bisa klik 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 langsung dikirim ke rumah kalian. Demikian review aku kali ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Jangan lupa loncengnya juga di klik juga biar teman-teman tahu kalau aku upload video baru ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nyimak YouTube aku dari awal sampai akhir tanpa skip. Bye bye.